Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Yang kami ta'zimi Bapak Fikri Farihin MPDI selaku pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dan tak lupa teman-teman PAI 5C yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita diberikan kenikmatan dan kesehatan. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Singkat saja, kami dari kelompok 6 yaitu akan menerangkan tentang komunikasi. Apa itu komunikasi? Di sini saya bertiga. Yang pertama saya sendiri atas nama Fauzan. Yang kedua yaitu Ananda Amrullah, dan yang terakhir yaitu Ananda Saiful Bahri. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan komunikasi dan apa saja unsur-unsur dan proses dalam komunikasi. Yaitu di sini dijelaskan dalam buku, yaitu komunikasi mengandung makna bersama-sama atau konmon. Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin yaitu communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Di sini komunikasi itu adalah penyampaian atau pemberitahuan kepada pihak komunikator kepada pihak komunikan, begitu. Ada pemateri, ada audien, begitu. Kata sifat dari komunikasi yaitu komunis yang bermakna unmun atau bersama-sama, umum. Di sini para ahli mendefinisikan bahwa komunikasi menurut sudut pandang mereka masing-masing, yaitu menurut Ross pada tahun 1983, yaitu mendefinisikan tentang komunikasi sebagai suatu proses menyortir, memilih dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu menggemar pembangkitan makna atau spon dari pikirannya. Di sini menurut Ross yaitu komunikasi yaitu proses menyortir, yaitu memilih dan mengirimkan simbol-simbol kepada komunikan, dari pemateri kepada audien atau dari komunikator kepada komunikan, begitu. Sedangkan menurut para ahli Bernard Bergson dan Gary dan Steiner yaitu pada tahun 1964 yaitu mendefinisikan bahwasanya komunikasi yaitu sebagai berikut, yaitu communication the transmission of information, ideas, emotion, skill, it's by the access of symbol, yaitu komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya. Dengan menggunakan simbol-simbol dan sebagainya, tindakan atau proses transmisi itulah biasanya disebut komunikasi. Singkat saja, di sini komunikasi adalah suatu pemindahan makna atau pemahaman dari pengirim kepada penerima. Artinya kalau dalam perkuliahan itu ada pemateri dan ada audien, begitu. Ada yang menyampaikan dan ada yang mendengarkan, begitu. Ada yang mengirim dan ada yang menerima, begitu. Komunikasi dalam organisasi itu didefinisikan sebagai upaya untuk meniadakan kesenjangan sehingga pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses komunikasi itu menjadi saling dekat satu dengan yang lain. Dengan demikian, hakikat komunikasi ialah saling mengakrabkan, yaitu menurut Hasan pada 1989. Di sini hakikatnya komunikasi itu menurut Hasan ialah saling mengakrabkan antara komunikator dengan komunikan, gitu. Antara pemateri dengan audien,
Selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur dan proses dalam komunikasi, yaitu ada 5 tentang unsur-unsur pokok dalam komunikasi. Yaitu yang pertama ada komunikator, yaitu yang menyampaikan pesan kepada orang lain atau kepada komunikan. Yang selanjutnya itu ada komunikan, yaitu adalah orang yang menerima pesan dari orang lain atau yang menerima pesan dari komunikator begitu. Yang ketiga yaitu ada pesan, apa yaitu yang disampaikan, apa informasi yang diuraikan itu, apa instruksi dan lain-lainnya. Dan yang keempat yaitu media. Media adalah bentuk atau cara pesan disampaikan. Media dapat berupa lisan, tertulis, film dan bentuk lainnya. Media di sini adalah alat untuk menyampaikan dari komunikator kepada komunikan, yaitu seperti video seperti yang saya buat ini, seperti papan tulis atau tulisan dan film begitu. Yang bisa menyampaikan suatu informasi kepada audien, itu dinamakan media. Yang kelima yaitu efek, yaitu ada perubahan yang terjadi pada komunikan sesuai dengan harapan komunikator. Di sini ada efek. Apa efek atau reaksi dari informasi yang disampaikan oleh komunikator begitu. Mungkin sekian dari saya. Saya undur diri, untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman. Mohon maaf yang tiada batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya melanjutkan materi dari yang dipaparkan oleh Mas Bosen barusan, yang mana yang selanjutnya ini adalah bentuk-bentuk komunikasi seperti itu. Jadi secara garis besar bentuk komunikasi dibagi dalam 2 bentuk, yaitu komunikasi secara verbal dan juga komunikasi secara non-verbal. Meskipun keduanya komunikasi ini berbeda, akan tetapi dalam pelaksanaan keduanya saling melengkapi seperti itu. Jadi ada komunikasi verbal, ada komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol yang berlaku umum atau bisa digunakan oleh kebanyakan orang dalam proses komunikasi seperti itu. Jadi untuk komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan sejumlah kumpulan dari isyarat, gerak tubuh dan intonasi, suara, sikap dan sebagainya yang menggunakan memungkinkan seorang dapat berkomunikasi dengan orang lain seperti itu. Untuk selanjutnya komunikasi nonverbal ini terdapat komunikasi nonverbal yang sedang dilaksanakan. Di sini ada 5 macam bentuk komunikasi nonverbal, yaitu yang pertama ada cara berkomunikasi dengan gerak badan, tangan, ekspresi wajah dan sebagainya seperti itu. Juga yang kedua ada cara berkomunikasi yang tandanya bagaimana pihak-pihak yang berkomunikasi mendapat diri secara fisik dalam suatu komunikasi. Yang ketiga ada perilaku komunikasi berdasarkan lama atau sebentarnya terputus suatu komunikasi lisan. Yang keempat ada gerak mata. Yang kelima ada penampilan fisik seperti itu. Di sini komunikasi nonverbal dipentingkan dalam organisasi dan dapat melengkapi komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang pada internal organisasi yang meliputi komunikasi personal seperti itu. Yang selanjutnya komunikasi kelompok, sedangkan komunikasi eksternal adalah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan halayak
di luar organisasi. Jadi yang pertama di sini ada komunikasi personal barusan, yang mana komunikasi personal ini adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang yang berlangsung secara tatap muka. Seperti itu. Yang kedua ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini adalah komunikasi antara seorang dengan sekelompok orang dalam situasi tatap muka, bisa kelompok besar ataupun kelompok kecil. Selanjutnya yaitu pesan dan gangguan dalam komunikasi. Jadi yang di sini ada beberapa unsur. Yang pertama ada informasi pesan dalam komunikasi. Ini adalah intelektual seorang. Proses intelektual adalah pengolah atau meroses stimulus yang masuk ke dalam diri individu melalui panca indera, kemudian diteruskan ke otak pusat saraf untuk diolah, diproses dalam pengetahuan. Dalam komunikasi, untuk berhasilnya seorang memberikan pengaruh atas orang, jadi memberikan pengaruh atas orang, maka tergantung kepada pesan yang disampaikan dan bagaimana pesan itu dikemas. Oleh karena itu, dalam penyusunan pesan baik dalam benak atau cara langsung dilakukan proses sebagai berikut. Jadi di sini ada 3 proses. Yang pertama ada perencanaan pesan, pada umumnya berisi apa yang akan dilakukan di masa mendatang ketika berkomunikasi. Yang kedua ada pengorganisasian pesan. Pengorganisasian pesan hingga benar-benar layak untuk disampaikan dan sesuai dengan karakteristik penerima pesan, seperti itu. Jadi yang ketiga ada revise. Revise ini mungkin ada beberapa hal yang harus disampaikan atau ditambah juga kemungkinan ketika berkomunikasi harus dikurangi secara perlahan, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Mas Amrullah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pemateri ketiga dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Mas Saiful Bahri, yaitu tentang informasi dalam komunikasi. Komunikasi organisasi yang baik diharapkan memberikan dukungan terhadap pencapaian tujuan organisasi, mengatur setiap peranan orang, kelompok bagian dalam organisasi, memperjelas struktur hierarki formal organisasi, memperlancar interaksi informal, dan lain-lain. Oleh karena itu, efektivitas komunikasi organisasi ditentukan oleh struktur yang jelas, model komunikasi, daya dukung teknologi. Keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuannya tersebut juga ditentukan oleh beberapa besar, bahwa organisasi dapat menyerap pertumbuhan teknologi yang berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Teknologi yang dimaksudkan tidak hanya pendukung produksi atau langsung, akan tetapi juga kaitannya dengan unsur komunikasi dalam organisasi yang harus difasilitasi dengan teknologi. Teknologi dalam komunikasi yang dimaksudkan adalah alat, teknik, atau cara yang dapat membantu manusia dalam menjalankan pekerjaan.
Adapun jenis-jenis teknologi dalam komunikasi organisasi dapat dikategorikan yang pertama yaitu teknologi dalam komunikasi tertulis. Jenis jenis dokumen cetak. Penyusunan dokumen cetak dalam organisasi meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yakni yang pertama perencanaan, penyusunan, revisi, produksi, distribusi. Jenis dokumen elektronik. Bentuk dan penyusunan dokumen elektronik dalam organisasi meliputi sebagai berikut, yakni yang pertama LAN, yakni Local Area Network, WAN, Wide Area Network, yang ketiga Internet. Yang kedua, teknologi dalam komunikasi lisan. Untuk individu seperti telepon, pager, voice, email, dan untuk kelompok meliputi teleconference, presentation software, dan grup decision support system. Permasalahan-permasalahan dalam teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi dalam komunikasi bukan sebuah bentuk yang baru dalam organisasi, hanya tingkatannya saja yang berubah sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus memahami betul apa pengaruh teknologi terhadap komunikasi sebelum menggunakan teknologi dalam proses komunikasi di organisasi. Pertama, apa yang menjadi manfaat dengan adanya teknologi dalam komunikasi organisasi? Minimum dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, manfaat dalam meningkatkan aliran komunikasi, mempermudah dalam berkomunikasi, kemudahan dalam penyesuaian atau mengubah struktur organisasi, dapat menurunkan biaya berkomunikasi. Langkah berikutnya adalah apakah teknologi yang akan dipergunakan untuk mendukung komunikasi itu benar-benar dari kemungkinan buruk yang akan muncul. Oleh karena itu, organisasi harus mengetahui kelemahan-kelemahan mungkin yang muncul teknologi tersebut, seperti karena adanya satu kelemahan karena kelebihan berkomunikasi, muncul banyak anonimitas, berkurangnya hubungan antar individu. Jadi dapat disimpulkan dari pemateri pertama, pemateri kedua, dan terakhir, yakni bahwa komunikasi adalah suatu pemindahan makna atau pemahaman dari pengirim kepada penerima. Di dalamnya tercakup 3 bagian penting dari berkomunikasi yang efektif, yakni sang pengirim, sang penerima, dan keberhasilan pengiriman makna. Adapun unsur-unsur dalam komunikasi yaitu komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain. Komunikan adalah orang yang menerima pesan dari orang lain. Yang ketiga, pesan adalah sesuatu yang disampaikan dapat berupa informasi, perasaan, instruksi, dan lain-lain. Yang keempat, media adalah bentuk atau cara pesan itu disampaikan. Media dapat berupa lisan, tertulis, film, dan bentuk lainnya. Yang kelima, efek perubahan yang terjadi pada komunikan sesuai dengan harapan komunikator. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.